Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Anak Coding. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama membuat judul dan paragraf pada HTML. Untuk itu silahkan kalian buka text editor kalian. Lalu kita masuk ke folder Vcode kita dan kita buat sebuah file baru. Kita lanjutkan materi kemarin yaitu dokumen belajar 4.html. Oke, kita buat struktur dasarnya dulu. Kita masuk body. Nah, untuk membuat sebuah judul dalam dokumen HTML, kita memerlukan yang namanya tag H. Tag H di sini kepanjangan dari heading, di mana heading di sini dibagi menjadi 6 tingkatan. Dimulai dari H1 sampai dengan H6. Langsung saja kita coba praktekkan. Kita coba mulai membuat sebuah tag H. Tuliskan H, kita kasih bintang kali 6. Nah, dibuatkan mulai dari H1, hanya sejumlah 6 buah di sini. Lalu kita tuliskan H1, bawahnya H2 sampai ke paling bawah H3, 4, 5, 6. Nah, lalu apa kegunaan H1, H2, H3 sampai H6 di sini? Mari kita lihat perbedaan dari masing-masing tag judul ini atau tag heading ini. Kita tuliskan misal sebuah judul yang bernama tutorial belajar HTML dasar. Kita copy dan kita pastekan pada pertengahan masing-masing tag H ini. Kita paste. Ctrl V, paste. Dan kita simpan. Lalu kita jalankan. Kita gunakan browser biasa saja. Kita gunakan default aja. Kalian bisa lihat perbedaannya di sini dari H1 sampai dengan H6. H1 di sini ukuran teksnya besar dan H2 sampai H6 semakin kecil, di mana untuk tag H1 di sini biasanya digunakan untuk menuliskan judul dari suatu artikel atau isi dari konten yang kita buat. Sedangkan untuk sub headingnya H2 sampai H6 biasanya digunakan untuk sub dari isi paragraf atau yang lainnya. Dan kegunaan dari tag H1 biasanya dalam sebuah artikel biasanya digunakan untuk penekanan dari isi konten yang kita buat. Dan secara default browser akan menampilkan dari masing tag ini yaitu berdefault tebal atau teksnya sudah tebal secara otomatis yang didefaultkan oleh web browser. Oke, mungkin itu pengertian sedikit dari dan perbedaan dari masing-masing tag H-nya ini, tag headingnya. Selanjutnya kita coba membuat sebuah paragraf. Kita hapus dari H2 sampai H6-nya. Untuk membuat sebuah paragraf, kita memerlukan yang namanya tag P atau kepanjangan dari paragraf. Kita buat sebuah tag P. Kita enterkan. Lalu ada sebuah fitur yang digunakan untuk menuliskan teks secara otomatis di Visual Studio Code, yaitu dan menuliskan yang namanya lorem ipsum. Nah, lalu apa sih lorem ipsum itu? Kita coba saja. Kita tuliskan sini ada lorem ini, enter. Nah, jika tampilan layar kalian ketika kalian menulis melebihi ambang batas dari layar monitor kalian,
jika kalian ingin otomatis turun ke bawah secara otomatis penulisan kode-kode program kalian, ada konfigurasi yang perlu di setting di sini. Kita masuk ke file, preference, setting, lalu di workspace. Di workspace kalian cari yang namanya Word Wrap. Silahkan kalian on kan, dan silahkan kalian kembali cek. Nah, di sini setelah penulisan kode program kalian apabila melebihi ambang batas tadi, otomatis akan diturunkan ke bawahnya secara default otomatis. Kembali lagi ke lorem ipsum yang kita buat tadi. Di sini lorem ipsum itu digunakan sebagai lorem ipsum di sini digunakan sebagai pembantu kita dalam menuliskan sebuah artikel atau digunakan sebelum layouting dilakukan. Misal kita mendesain sebuah website di mana website tersebut ada sebuah artikelnya. Tetapi dalam mendesain sebuah website kan otomatis belum ada artikel yang diberikan kepada si pembuat websitenya. Otomatis kita harus mendesain tata letak dari artikel kita sehingga kita bisa menata layout dari website yang akan kita buat ke depannya. Daripada kita menuliskan asal-asalan, lebih baik kita menuliskan lorem ipsum yang bisa digunakan di sini. Atau daripada copy paste melalui web browser, kita lebih cepat menggunakan lorem ipsum ini. Nah, lanjut lagi dalam penulisan paragraf, kita coba jalankan. Langsung saja kalian bisa buka browser kalian lalu kalian reload. Kembali dulu, belum disimpan, kita coba simpan dulu, Ctrl S. Lalu kita reload browser kalian. Nah, tampilannya seperti ini. Hasil dari pembuatan sebuah paragraf. Dan bisa kalian lihat antara heading dan paragraf di sini ada sebuah jarak yang diberikan secara otomatis oleh web browsernya. Nah, jika kalian ingin menurunkan teks di sini, misal di sini kalian ingin menurunkan teksnya di bawahnya, bagaimana caranya? Kita kembali ke text editor kita. Nah, untuk menurunkan teksnya, jika kita membuat sebuah paragraf baru, misal saya copy di sini. Kita pastekan, kita simpan, kita reload. Nah, di sini ada spasi juga karena di sini antar paragraf. Tetapi kalau kalian ingin menurunkan teksnya tanpa ada spasinya seperti ini, kalian bisa menggunakan yang namanya tag BR. Jadi, misal di sini saya ingin turunkan, pada akhiran di sini kita bisa menuliskan BR atau kepanjangan dari break. BR, enter. Kita simpan, kita jalankan. Nah, jadi otomatis kita sudah setelah elite.titik ini kita beri BR, maka diturunkan satu baris di bawahnya tanpa memberikan satu buah spasi. Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup itu saja tutorial mengenai heading dan paragraf. Jika kalian belum paham mengenai heading dan paragraf ini, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Cukup sekian tutorial dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak coding.